Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Munmuliza Ahmad selaku moderator dari kelompok kami. Tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Nur Aida Maharani Bahri, ada Mansya Florencia Gaspers, kemudian ada Kak Iren Eunike Tanaot, Marinus Calvin Warmeta, dan Wahyu Dedi Arjuna. Langsung saja, kasus yang akan kami bahas yaitu salah satu badan usaha yang bergerak di bidang distributor mendistribusikan sediaan herbal yang dibuat kelompok masyarakat dan diklaim bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Dalam kemasan produk tersebut dicantumkan berbagai khasiat dari sediaan tersebut, bahkan mengklaim bahwa sediaan tersebut tanpa efek samping dan masa expired date. Hal ini mereka lakukan karena produk tersebut adalah produk herbal yang menurut pengetahuan mereka itu jauh lebih aman dan tidak akan menimbulkan efek samping. Baik, untuk penyelesaian kasusnya, saya serahkan ke teman-teman saya. Terima kasih. Baik, saya Mansya Florencia Gaspers akan membawakan materi yang pertama, di mana pada kasus ini terdapat keywords atau terminologi farmasi. Kata yang pertama yaitu distributor. Distributor sendiri adalah perusahaan atau individu yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk ke berbagai titik penjualan atau konsumen, di mana mereka akan memainkan peran penting dalam rantai pasokan. Kata yang kedua ada mendistribusikan. Mendistribusikan sendiri adalah proses menyebarkan atau menyalurkan produk dari produsen ke titik penjualan atau konsumen akhir. Ini melibatkan manajemen logistik, penyimpanan, dan transportasi untuk memastikan produk mencapai tujuan dengan efisien. Kata yang selanjutnya yaitu efek samping, di mana efek samping merupakan reaksi yang tidak diinginkan atau negatif yang dapat terjadi setelah penggunaan obat, suplemen, atau perawatan tertentu. Efek samping dapat bervariasi dari efek samping ringan hingga serius dan penting untuk diketahui sebelum menggunakan suatu produk. Kata selanjutnya yaitu expired date. Expired date sendiri merupakan tanggal yang menunjukkan hingga kapan suatu produk tersebut bisa digunakan. Biasanya makanan atau obat-obatan dianggap aman dan efektif untuk digunakan. Setelah tanggal ini lewat, produk tersebut akan kehilangan keamanan atau keefektifannya. Kata selanjutnya adalah sediaan herbal. Sediaan herbal adalah produk yang terbuat dari bahan-bahan tumbuhan atau tanaman obat. Sediaan herbal ini bisa berupa ramuan atau jamu, kapsul, teh herbal, atau ekstrak tumbuhan yang digunakan untuk tujuan kesehatan atau pengobatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998. Yang pertama yaitu tentang Pasal 2 Ayat 1 dan 2B menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kenyamanan. Ayat kedua menyatakan bahwa persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Untuk bagian B-nya, sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medica Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 3 menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu Pasal 16 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa ayat 1, penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh A. Badan usaha yang telah memiliki izin sesuai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, dan alat kesehatan.
Bagian B, badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi berupa obat tradisional dan kosmetik. Ayat kedua menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik dengan jumlah komodit yang terbatas dan atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Itu saya yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya, Siti Munhuliza Ahmad, akan menjelaskan terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998. Pasal 28 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa yang pertama, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 harus memenuhi persyaratan berbentuk tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara objektif, lengkap serta tidak menyesatkan. Yang kedua, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya yaitu berisi A. Nama produk dan atau merek dagang. B. Nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan ke dalam wilayah Indonesia. Yang C. Komponen pokok kesediaan farmasi dan alat kesehatan. D. Tata cara penggunaan. E. Tanda peringatan atau efek samping. F. Batas waktu kadaluarsa untuk sediaan farmasi tertentu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus. Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998, Pasal 2 Ayat 1 dan 2B serta Pasal 3. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, jadi pada kasus ini sebaiknya itu produk yang diproduksi itu harus memiliki izin produksi dan dilakukan pengujian terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatannya. Serta obat tradisional harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Yang kedua yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Pasal 28 Ayat 1 dan 2. Jadi pada peraturan pemerintah ini penandaan dan informasi sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan berbentuk tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi secara objektif, lengkap, serta tidak menyesatkan. Contoh persyaratan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi yaitu efek samping dan batas waktu kadaluarsa. Yang ketiga yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Pasal 16 Ayat 1 dan 2. Jadi itu pada kasus ini sesuai dengan peraturan pemerintah, ini badan usaha yang mendistribusikan produk herbal tersebut harus memiliki izin distribusi atau penyaluran yang terkecuali bagi perorangan yang menyalurkan dalam jumlah kecil dan diperdagangkan secara langsung. Oke, baik, itu saya yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri berikutnya. Shalom, kenalkan nama saya Wahyu Didi Arjuna Susanto Sitopo. Saya akan menjelaskan penyelesaian kasus. Salah satu badan usaha mendistribusikan sediaan herbal yang dibuat kelompok masyarakat dan diklaim bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Dalam kemasan produk tersebut cantumkan berbagai khasiat dari sediaan tersebut, bahkan mengklaim bahwa sediaan tersebut tanpa efek samping dan masa XP. Menurut PP nomor 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 1 dan 2B. Menurut
PP nomor 72 tahun 1998 pasal 3. Menurut pasal nomor 72 tahun 1998 pasal 16 ayat 1 dan 2. Menurut PP nomor 72 tahun 1998 pasal 28 ayat 1 dan 2. Sebaiknya produk diproduksi harus dilakukan pengujian terlebih dahulu sesuai peraturan yang berlaku agar dapat memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatannya. Menurut PP nomor 72 tahun 1998 pasal 28 ayat 1 harus ada penandaan dan informasi sediaan informasi. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Baik, jadi kesimpulan pada kasus ini yaitu di mana badan usaha distributor memiliki kebijakan mendistribusikan sediaan herbal dengan klaim menyembuhkan berbagai masalah kesehatan tanpa efek samping dan tanpa masa expired. Meskipun klaim ini didasarkan pada keyakinan bahwa produk herbal lebih aman, namun penting untuk mempertimbangkan keabsahan klaim kesehatan tersebut. Diperlukan penelitian ilmiah yang regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan serta efektivitas produk kesehatan termasuk produk herbal. Oleh karena itu, penting bagi badan usaha ini untuk mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dalam industri kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998. Nah, itulah tadi penjelasan dari studi kasus kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.